Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya yang bearish dan ada chart menarik yang bisa memberikan proyeksi jangka panjang. Selanjutnya ada juga berita dari Gary Gensler. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan ke chart Bitcoin dulu, di mana hari ini itu dimulai dengan candle yang tidak terlalu baik. 2 hari lalu dan kemarin juga ini 3 hari berturut-turut ini dalam posisi yang bearish setelah dia sempat naik ke harga 21.800-an. Ini kemungkinan merupakan kelanjutan daripada tren sebelumnya yaitu bearish, dan kita lihat kalau dari sini kita melihat adanya MACD yang tidak terlalu kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya meskipun ada cross di sini. Dan RSI sekarang sedang mentes daerah 50-nya. Kita lihat untuk time frame 4 jamnya. Kita lihat sama seperti video yang saya katakan kemarin, di mana ini kemungkinan adalah inverted Adam and Eve. Jadi ini adalah Adam-nya, ini Eve-nya yang membulat, dan targetnya adalah bisa ke sekitar 19.900-an atau 20.000 di daerah sini ya. Dan kalau misalnya ini breakdown ke bawah, maka targetnya itu adalah dia bisa ke tempat yang lebih bawah lagi, yaitu di 18 ribuan. Oke. Untuk indikatornya RSI-nya itu sudah tembus ke bawah 50, ada cross dari MACD di sini, dan ini juga ada bearish divergence ketika harga naik di sini. Ininya itu dia turun ya teman-teman, jadi kurang kuat. Dan ini mulai memerah histogramnya. Di MI juga yang merahnya itu dia mulai naik ke atas daripada yang hijau. Dan ini seperti yang fraktal yang sering terjadi untuk harga Bitcoin ketika terjadi dump yang cukup parah, adalah di mana dia akan turun dulu, kemudian dia akan naik seperti ini, habis itu konsolidasi, habis itu lama-lama dia akan turun lagi ke daerah yang lebih rendah lagi, di mana target selanjutnya itu adalah di 1,272-nya, yaitu di 16.600-an, dan di sini ada support yang cukup kuat yaitu 300 weekly moving average. Jadi kemungkinan bisa bounce dari sini ya teman-teman. Jadi mungkin akan seperti ini, habis itu kena di sini, bisa nge-wick ke bawah dan bisa ada bounce dari sini. Apakah dari situ ada bisa ke bawah lagi? Bisa, kalau kita lihat fraktal, ketika dia bounce dari sini, kemudian dia akan ke bawah lagi. Dan selanjutnya itu adalah di daerah 14.000 ini, itu adalah puncak atau all time high di tahun 2019. Jadi daerah sini itu bisa menjadi support yang kuat selanjutnya. Dan menurut saya daerah-daerah sini, kalau misalnya dia memasuki daerah sini, itu layak untuk dibeli ya teman-teman, untuk kita simpan secara jangka panjang. Oke. Dan ini kalau kita lihat Bitcoin dominance, dia di 4 jam yang sekarang ini dia naik. Kemungkinan ini adalah triple bottom di sini, 1, 2, 3, dan ini sudah semacam mau melakukan breakout ke atas. Kalau misalnya berhasil, maka dia bisa melanjutkan ke daerah yang lebih tinggi di 44,3% dan bisa melanjutkan kenaikannya ke atas bahkan. Jadi tidak bagus untuk membeli altcoin sekarang ini karena dia cukup lemah sebenarnya. Harus tunggu mungkin ketika dump, kemudian recovery, mungkin di situ adalah waktu yang tepat untuk membeli altcoin untuk trading saja ya teman-teman. Tetapi untuk spot sekarang belum waktu yang tepat karena dia masih bisa turun lagi ya teman-teman. Oke. Bagaimana dengan Nasdaq? Nasdaq ini dia sempat mengalami rally yang cukup baik dari 11.000 sampai ke 12.200-an. Habis itu dia turun dan mengikuti harga Bitcoin juga yang turun ini. Bitcoin tidak sempat rally, tapi dia hanya sideways di daerah sini-sini saja, tidak terlalu cepat kalau misalnya dibandingkan dengan ini. Dan kemungkinan besar bisa turun lagi, karena dari DXY-nya ini dia menguat setelah dia sempat breakdown ke bawah, kemudian dia retest, dipikir akan lanjut lagi ke bawah, rupanya dia ternyata menguat dan malah sekarang agak bullish ya teman-teman, dan mau cross lagi di daerah sini, di daerah 4 jamnya. Ada semacam
bullish divergence, tapi kecil-kecil saja ini. Belum terkonfirmasi terlalu bullish untuk di XY, tapi bisa mulai kelihatan bullish ya teman-teman. Dan ini adalah chart menarik dari Miles J Creative. Oke, ini di sejarah Bitcoin, ketika ini, jadi dia bilang ini ya, mungkin sekarang itu waktunya itu berbeda dengan yang sebelumnya, tetapi akumulasi itu mengatakan bahwa fase bullish itu akan segera datang ya. Jadi kita lihat untuk chartnya, ini adalah harga Bitcoin-nya yang gelap itu, dan ini adalah indikatornya yang warna hijau ini, oscillator, dan ketika indikatornya itu ini berada di bawah, maka itu menandakan puncak daripada harga Bitcoin, di mana kita harus mulai menjualnya di sini. Di tahun 2017-2018 juga sama, seperti ketika dia memuncak, indikator ini berkata dia turun seperti ini, ya, dan melakukan rounded bottom seperti ini. Ketika dia mulai naik seperti ini, mulai naik, maka itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi di daerah sini. Dan pas juga ketika harganya itu sedang berada di titik yang rendah. Ya, jadi ketika dia naik itu indikatornya kita harus membeli Bitcoin. Di sini juga sama, ini merupakan daerah akumulasi juga ketika Corona dan terjadi, dan di sini juga. Dan di sini ketika tahun 2021 pertengahan tahun dia berada di bawah, ini adalah daerah yang menandakan puncaknya. Habis itu sekarang ini adalah di mana dia membentuk kurva seperti ini, kurva seperti ini. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin karena dia akan berada di range ini saja. Jadi mungkin belasan ribu, kemudian ke 20.000, belasan ribu, 20.000 seperti itu. Dan waktu yang tepat untuk kita DCA akumulasi Bitcoin, boleh kita taruh bertahap per harga atau kita beli per hari atau per minggu ya teman-teman. Ya, tidak ada cara yang paling tepat, yang penting kita ada exposure terhadap Bitcoin ketika dia bottoming di daerah sini, dan kita menunggu secara jangka panjang. Tidak tahu apakah mungkin bisa tahun-tahun berikutnya, karena kalau tahun 2018, kita anggap saja ini sekarang adalah hampir akhir tahun 2018, jadi memasuki tahun 2019, dan di pertengahan 2019 itu ada pump yang cukup lumayan, bisa ada kenaikan sebesar 4 kali lipat daripada bottomnya itu dari sini. Jadi kalau misalnya diterapkan ke sini 20.000 berarti ke 80.000, kalau 15.000 bottomnya berarti dia ke 60.000 kalau kita terapkan secara itu. Jadi ya sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin. Oke, dan ada juga ini berita di mana kemarin Gary Gensler memberitahukan bahwa Bitcoin bisa diklasifikasikan sebagai komoditas dan seharusnya berada di pengawasan CFTC, yaitu Badan Komoditas yang berada di Amerika. Nah, dia bilang pendahulunya, yaitu kepala-kepala SEC sebelumnya, memberitahukan bilang kalau ini Bitcoin adalah komoditas ya. Dan masalahnya adalah Gary Gensler, chairman SEC sekarang, dia hanya bilang kalau Bitcoin itu hanya satu-satunya kripto yang ini merupakan komoditas. Jadi Ethereum, XRP, yang lain-lain itu bukan merupakan komoditas ya, tapi merupakan sekuritas, dan ini bisa menjadi masalah buat altcoin ya teman-teman, karena ini memberikan posisi yang buruk buat altcoin, khususnya ETH juga yang cukup besar dan bisa memberikan pergerakan harga ke bawah lagi, kemungkinan besar ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia itu sedang tidak konsisten dengan apa yang dikatakan oleh pendahulunya. Karena dari data-data yang dibilang oleh pendahulunya itu bilang ETH itu juga merupakan komoditas, dan ini dia tidak konsisten dengan sebelumnya. Jadi ini ada konflik yang sebenarnya kurang tepat ya teman-teman. Jadi kita lihat juga
kalau misalnya kita kaitkan dengan kasus XRP, di mana kemungkinan XRP bisa memenangkan kasus sidang tersebut terhadap SEC, karena SEC ingin memaksa XRP itu menjadi sekuritas ya. Mungkin karena melihat adanya peluang bisa mendapatkan uang dari sana. Itu hanya rumor yang saya dengarkan, dan SEC mungkin semacam korup. Ya, jadi itu hanya rumor yang saya dengar saja. Dan menurut saya sih, kalau kita lihat dari arahnya ini, karena kasus sidang tersebut tidak selesai-selesai, kemungkinan besar itu XRP yang bisa memenangkan persidangan tersebut, karena kalau misalnya XRP kalah, harusnya sudah dari dulu itu diumumkan ya teman-teman. Tapi ini sudah sangat lama banget, bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Dan kalau misalnya XRP bisa memenangkan tersebut, maka bull market itu bisa berlanjut, tiba-tiba berlanjut, dan orang-orang mulai tidak percaya dengan pemerintah Amerika, dan itu bisa memberikan dampak yang buruk kepada indeks mata uang dolar, dan mereka mulai membeli Bitcoin sehingga itu bisa membuat bull market kembali untuk di bidang kripto. Nah, itu hanya sekedar rumor dan asumsi belaka, tetapi semoga bisa kejadian ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.